Oke, semangat pagi semuanya, haleluya. Tuhan baik, amin. Kita udah memasuki nggak terasa bulan Agustus, saudara, tapi saya percaya dari bulan Januari sampai bulan Juli Tuhan menyertai, maka perkara yang lebih besar juga akan kita lihat mulai bulan ini sampai dan seterusnya. Saudara, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini kita boleh belajar lagi bersama-sama firman Tuhan. Dan yang pagi ini yang saya mau sharingkan, kita mau belajar bersama-sama, itu ada di kitab Daniel, saudara. Dengan tokoh utamanya, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan tentunya nggak ketinggalan tokoh antagonisnya, yaitu Raja Nebukadnezar. Dan judulnya yang akan saya berikan pada pagi hari ini luar biasa juga karena tadi lagu yang kita nyanyikan cocok banget saudara dengan apa yang saya sharingkan bahwa sekali Yesus tetap Tuhan Yesus, tidak ada, kita nggak, no turning back ya. Jadi saya kasih judul sebatas percaya saja versus percaya dan komitmen ya. Jadi percaya aja atau juga percaya dan komitmen. Nah, saudara, dalam pembelajaran pada pagi hari ini, kalau kita belajar di dalam kitab Daniel, maka saya mulai dari, saya ceritakan aja ya, karena banyak. Jadi kalau kita ke kitab Daniel pasal yang ketiga, maka di situ diceritakan Raja Nebukadnezar baru saja membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta. Tinggi 60 hasta itu kurang lebih 30 meter, saudara. Jadi tinggi banget ya. Dan lebarnya 6 hasta. Patung itu didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Nah, hari itu adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Raja Nebukadnezar karena proyek besarnya selesai dan hari itu adalah hari pembukaan, hari peresmian. Kalau zaman sekarang itu kayak itulah ya, kalau kayak peresmian itu kayak gunting pita merah gitu loh saudara, tanda peresmian kan. Dan Raja Nebukadnezar mengundang pejabat-pejabat, mengundang raja-raja dari negara bangsa lain, wakil raja, para penguasa dari bangsa-bangsa, para bupati, para penasehat tinggi negara, para bendahara, para hakim yang agung, semua kepala daerah, semuanya ngumpul pada hari itu diundang oleh Raja Nebukadnezar. Jadi semua pejabat dari negara tetangga datang, ribuan orang datang dengan pakaian resmi mereka masing-masing, dan tujuannya adalah satu, yaitu untuk melihat pentahbisan Dewa Emas Raja Nebukadnezar yang baru selesai dibangun. Ini bagi Raja Nebukadnezar ini adalah hari yang luar biasa, saudara. Lalu setelah berkumpul, satu orang di depan dengan suara nyaring menyampaikan pengumuman, menyampaikan titah Raja Nebukadnezar sebagai raja yang sangat berkuasa pada saat itu. Nah, di Daniel 3 ayat 4 begini bilangnya, "Hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, demi mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai macam bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar ini. Siapapun yang kedapatan tidak sujud menyembah, maka akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala." Waduh, ini pengumuman yang sangat mengerikan ya saudara ya. Di depan tamu-tamu kehormatan, si Abdi Raja menyampaikan pengumuman ini, mengatakan, cuma memberikan pilihan kepada semua orang yang hadir pada hari itu, termasuk juga pejabat-pejabat Raja Nebukadnezar, yaitu parlemennya sendiri, dan juga kepada tamu-tamu agungnya itu, sujud menyembah atau mati. Itu aja saudara pilihannya pada hari itu. Begitu dengar suara musik berbunyi, nyembah atau kalian mati gitu kan. Nah, setelah itu disampaikan, kemudian kedapatanlah saudara ada 3 orang yang nggak mau menyembah, yaitu kita tahu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menolak untuk menyembah. Nah, sedikit latar belakang dari Sadrak, Mesak, Abednego. Bersama dengan Daniel, mereka ini adalah 4 orang muda yang ditawan pada saat Raja Nebukadnezar menguasai Yerusalem. Waktu Raja Nebukadnezar mengambil alih Yerusalem. Nah, kemudian pada waktu mengambil alih Yerusalem, Raja Nebukadnezar bilang yang muda-muda, yang cakep, yang berpendidikan, yang educated, tidak bercela, berasal dari keluarga bangsawan, ambil mereka, latih mereka selama 3 tahun, ajar mereka dengan tulisan dan bahasa Kasdim, yaitu tulisan dan bahasanya Raja Nebukadnezar,
Tujuannya apa, saudara? Tujuannya setelah dilatih, di training, bekerja untuk parlemennya Raja Nebukadnezar. Nah, jadi karena Sadrak, Mesak, Abednego itu udah dipilih, nah pada hari itu juga mereka ada bersama-sama dengan para tamu agung di hari peresmian patung Dewa Emas Raja Nebukadnezar. Tetapi kedapatan oleh beberapa orang pejabat yang mengamati siapa nih yang nggak mau menyembah, ya kan? Kedapatanlah ketiga orang ini tidak sujud menyembah pada patung ini, lalu dilaporkan kepada raja. Raja langsung marah lah, Raja Nebukadnezar, ya kan? Berani-beraninya member dari pemerintahan gua sendiri, bukan tamunya loh, ini benar-benar orang dalamnya, saudara, penasehat-penasehat dia tidak mau turut sama titahnya gitu kan. Jadi Raja Nebukadnezar merasa mungkin dipermalukan lah di hadapan para tamu agungnya ya. Jadi merasa seperti tidak dihormati, benar-benar diremehkan gitu loh. Jadi Raja Nebukadnezar ini benar-benar marah dan geram sama mereka bertiga ini, saudara. Lalu dia menyuruh pengawalnya untuk menangkap dan membawa Sadrak, Mesak, Abednego ke hadapannya. Dan sampailah ketiga orang ini di hadapan raja setelah ditangkap. Lalu raja berkata kepada ketiga orang ini, saudara, benar nggak sih yang aku dengar, kata raja ya, kalian nggak mau menyembah patung yang telah aku buat, yang telah aku umumkan secara jelas bahwa semua orang kalau mendengar musik harus sujud menyembah. Sekarang aku kasih kesempatan sekali lagi, kata raja ya. Aku mau lihat di depan aku, musik akan sekali lagi dimainkan, dan kalian harus sujud menyembah pada patung yang kubuat itu. Karena sangat marah, raja melanjutkan lagi. Tapi kalau kalian tidak bersedia menyembah, maka kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan lihatlah siapa yang bisa nyelamatin kalian dari api demikian, kata raja. Makanya pada saat musik dimainkan, make sure kalian semua sujud atau kalian harus hangus terbakar. Nah, saudara, Sadrak, Mesak, Abednego ini adalah anak-anak muda, ya kan? Masih muda, masa depan masih panjang. Mereka juga bukan orang-orang superhero yang punya kekuatan, punya power. Mereka adalah orang-orang seperti saya dan saudara. Jadi bayangkan aja, saudara, mereka itu pasti ketakutan sekali. Ketakutan, apalagi emang beneran mau diancam hukum mati. Dan itu nggak main-main, karena kalau kita baca di Yeremia, emang udah biasa banget, saudara, dulu itu raja-raja kalau menghukum orang, memasukkan orang-orang ke dalam api gitu. Nah, jadi mereka itu pasti ketakutan sekali lah, apalagi dengan cara mati yang sangat mengerikan dan menyakitkan, saudara. Mereka nggak punya super power, tapi mereka punya iman percaya, yang bukan cuma percaya, tapi komitmen yang tinggi sekali pada Tuhan. Dan mereka, pada saat Raja Nebukadnezar memberikan kesempatan sekali lagi musik dimainkan, harus sujud, mereka menjawab. Tiga-tiganya loh menjawab. Bukan cuma Sadrak, bukan cuma Mesak, bukan cuma Abednego, berserentak bertiga mereka menjawab. Jawabannya saya kutip langsung dari Alkitab ya. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Saudara, saya bayangkan waktu membaca jawaban mereka ini pasti jawabnya ketus gitu ya, ketus kayak nggak takut lagi sama raja. Soalnya saudara, kita bayangkan mereka bertiga ini kan di bawah kekuasaan Raja Nebukadnezar, dan pasti mereka ini sering kayak diminta nasihat atau apa, pasti mereka menjawabnya sopan kan, saudara. Tetapi dalam hal ini mereka nggak sopan-sopan lagi, saudara, ketus banget. Nggak ada gunanya kami memberi jawab, kata mereka ya, kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Tapi walaupun tidak, asal tahu ya Raja, kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dan kita tahu cerita selanjutnya, saudara. Kita bayangkan wajah muka Raja Nebukadnezar kaget banget pasti, saudara. Dia pasti expect-nya pasti mereka menyembah kan, udah dikasih kesempatan terakhir. Tetapi mendengar jawaban itu, bayangin muka Raja Nebukadnezar pasti kaget, pasti mulutnya melongo, saudara, matanya tambah besar, tambah marah, ya kan. Belum lagi itu dilihatin pasti di hadapan tamu-tamu agungnya, saudara, pembesar-pembesar yang dari negara lain, pejabat-pejabat lain, melawan dia, saudara, ya kan. Waduh, ini muka harga diri mau ditaruh di mana, ya kan. Membernya sendiri melawan perintahnya dia, saudara. Ini masih muda-muda pula, saudara. Jadi seperti dia itu ditampar pipinya, dipermalukan di depan tamu-tamu kebesarannya itu, saudara. Jawaban Sadrak, Mesak, Abednego sudah lantang keluar terdengar.
Dan orang-orang mulai mungkin berkumpul penasaran apa yang akan terjadi. Dan amarah Raja Nebukadnezar benar-benar udah nggak terbendung, saudara. Kurang ajar pasti dia bilang ya. Ini pemberontak-pemberontak udah kasih kesempatan terakhir untuk bisa hidup, malah ditolak mentah-mentah. Di tengah kemarahannya yang sampai benar-benar naik memuncak, saudara, demikian juga akhirnya dia menyuruh pengawal-pengawalnya untuk memanaskan perapian yang udah panas. Itu yang hatinya panas, sama dia suruh api yang udah panas itu dipanaskan lagi 7 kali lipat lebih panas. Lalu setelah api itu dipanaskan 7 kali lipat lebih panas, dia memilih tentara-tentaranya yang kuat, kemudian disuruh tentara-tentara yang kuat ini untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tangan mereka diikat, kaki diikat, dan disuruh tentara yang kuat ini untuk melemparkan mereka ke perapian yang menyala-nyala. Lalu kemudian raja pasti mengambil tempat yang aman, nggak terlalu dekat karena makin panas secara, pasti agak menjauh, tapi juga nggak terlalu jauh, supaya dia bisa melihat pada saat Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dalam api, raja mau mendengar teriakan mereka, jeritan mereka, atau mungkin raja pikir mereka akan teriak, ampun raja, ya udah raja, gitu kan. Kami mau nyembahlah, jangan dimasukkan ke dalam perapian, ya kan. Lalu, tapi kita tahu, lalu tentara-tentara yang kuat itu membawa Sadrak, Mesak, Abednego ke dekat perapian. Alkitab bahkan mencatat orang-orang yang mengangkat mereka ini juga terbakar karena sangat panasnya api itu. Lalu finally jatuhlah Sadrak, Mesak, Abednego ke dalam api yang sangat panas itu dalam keadaan terikat. Nah, Raja Nebukadnezar kan langsung, waduh, udah mulai mau cool down nih, udah dimasukin ke api ya kan, udah mau puas hatinya ya kan. Tetapi ternyata nggak puas wajahnya. Sekarang wajahnya yang tadinya membara terus udah mulai turun karena melihat mereka udah dilemparkan ke api. Sekarang wajahnya penuh dengan keheranan, penuh tanda tanya. Dia mungkin juga kucek-kucek matanya, saudara. Dia nggak percaya dengan apa yang dia lihat. Kenapa, saudara? Karena ketiga anak muda ini, saudara, yang tadi dilemparkan, nggak ada teriak kesakitan yang dia tunggu-tunggu, nggak ada teriakan itu. Nggak ada bau daging yang terbakar. Nggak ada kematian yang mengerikan. Yang dia lihat, yang Raja Nebukadnezar lihat, api itu cuman membakar tali-tali belenggu yang mengikat Sadrak, Mesak, Abednego, sehingga tali-tali yang membelenggu mereka itu terbakar. Ketiga anak muda ini bisa berjalan dengan bebas di atas api, berjalan santai di atas api, seperti berjalan di padang rumput dan bukan berjalan di atas api yang membara, saudara. Dan saya bayangkan, Sadrak, Mesak, Abednego ini berjalan-jalan karena tangannya udah bebas, belenggunya angus, terbakar, tapi merekanya oke, saudara. Mereka berjalannya, saya percaya, sambil mengangkat tangan, memuji dan menyembah Tuhan. Dan setelah Raja Nebukadnezar menilik-nilik lagi, saudara, lebih kaget lagi, saudara, ya kan? Dia kucek-kucek matanya lagi, saudara. Sampai dia bertanya ke pengawalnya, saudara, berapa orang tadi yang dilemparkan ke api? Bukankah 3 orang, cuman mereka aja? Terus kata pengawalnya, benar Tuan, cuma 3 orang. Tapi setelah ditilik-tilik, tidak percaya apa yang dia lihat, Raja lihat ada sosok keempat yang berjalan bersama Sadrak, Mesak, Abednego, dan Raja bilang, sosok keempat ini seperti anak dewa. Nah, saudara, saya mau tanya, dari mana nih Raja Nebukadnezar tahu sosok keempat ini seperti anak dewa? Dia ngomongnya dewa kan karena nggak percaya Tuhan, dia percaya dewa-dewa. Jadi sosok ini bukan manusia, tetapi bagi dia itu adalah anak dewa. Tapi kita tahu itu adalah Tuhan, saudara. Lukas 2 ayat 9 berkata, kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Saudara, saya percaya bahwa kenapa Raja Nebukadnezar bisa tahu bahwa itu anak dewa, atau bagi kita tentu Tuhan Yesus, saudara, karena kemuliaan Tuhan yang bersinar, sinarnya begitu murni, mengalahkan terangnya api yang menyala sangat panas itu. Terang Tuhan bersinar jauh lebih terang daripada api yang dipanaskan 7 kali lipat. Dan karenanya Raja Nebukadnezar tahu bahwa yang keempat bukanlah anak manusia, tetapi anak dewa. Nah, saudara, Tuhan hadir di perapian itu. Tuhan hadir di krisis Sadrak, Mesak, dan Abednego. Perapian melambangkan bukan cuma problem, bukan cuma masalah, tetapi api ini adalah melambangkan apa? Krisis yang sangat teramat kritis. Hanya Tuhan yang bisa tolong.
Nggak ada orang lain bisa tolong. Nggak ada kekuatan lain yang di dunia ini apapun yang bisa tolong. Hanya Tuhan yang bisa tolong. Masalah yang ini benar-benar hanya mengandalkan mujizat Tuhan yang bisa mengeluarkan mereka dari krisis ini, saudara. Tuhan hadir di dalam krisisnya Sadrak, Mesak, Abednego dan menyelamatkan mereka. Tuhan benar-benar hadir secara personal, saudara. Tuhan nggak kirimkan malaikatnya. Tuhan benar-benar hadir untuk menyelamatkan mereka ini, saudara. Bukan untuk membuat Raja Nebukadnezar jadi wow, ya kan, sama Tuhan yang Sadrak, Mesak, Abednego sembah, saudara. Kenapa? Saudara, karena kesempatan untuk membuat Raja Nebukadnezar percaya kepada Tuhan, itu sebelumnya Tuhan udah kasih. Nah, kalau kita flashback sedikit, kita tarik cerita ini ke belakang sedikit, saudara. Nah, waktu itu kita tarik ya, sebelum kejadian hari pentabisan patung emas ini ya, saudara. Nah, waktu itu Raja Nebukadnezar ini bermimpi. Lalu setelah bermimpi, hatinya itu sangat gelisah, dan dia mau tahu apa arti mimpinya itu. Lalu dia panggil semua orang ahli, tukang ramal, tukang sihir, ahli jampi, untuk mengartikan mimpinya. Tapi dasar emang Raja Nebukadnezar ini kejam ya, saudara, dan jahat. Jadi dia bilang gini, aku nggak mau kamu cuman artiin mimpi aku. Aku nggak mau kamu arti mimpi aku supaya kamu dapat hadiah, supaya kamu dapat penghargaan, tapi aku nggak tahu arti mimpi yang kamu ceritakan kepada aku itu benar atau enggak. Makanya kamu itu juga harus menceritakan kepada aku mimpinya dan juga artinya. Semua orang bilang, aduh, Raja, ini mustahil. Mana ada yang bisa tahu apa yang Raja mimpikan? Kalau Raja ceritakan mimpinya apa, kami bisa ceritakan artinya apa. Malahlah Raja, saudara. Dia bilang, kalau sampai beneran nggak ada yang tahu, maka semua orang yang bijaksana di negeri itu akan dibunuh, akan dipenggal, kata Raja. Nah, karena kalau nggak ada yang bisa, maka semua orang bijaksana akan dipenggal. Kedengaranlah berita ini kepada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan akhirnya ya mereka juga terancam terbunuh kalau nggak ada yang bisa mengartikan. Nah, kita tahu Tuhan itu memberikan Daniel karunia mengartikan mimpi. Kemudian Daniel bilang kepada salah seorang pejabat raja, bilang begini, tolong bilangin ke raja, kasih aku waktu, aku bisa menceritakan mimpi dan artinya sekaligus, gitu kan. Lalu kita tahu Tuhan memberi Daniel berdoa, kita tahu Tuhan kasih bocoran mimpi itu beserta artinya. Lalu Daniel menyampaikan pada raja, dan karena semuanya tepat sekali, raja itu bahkan dikatakan Alkitab sambil menyembah Daniel. Saudara bayangin, Raja Nebukadnezar menyembah Daniel dan berkata begini, Daniel 2 ayat 47, firman Tuhan berkata begini, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja. Saudara, pada saat Daniel bisa memberitahu mimpinya apa dan artinya sekaligus, keluarlah pengakuan percaya Raja Nebukadnezar kepada Tuhan yang Daniel sembah. Raja Nebukadnezar percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Tetapi saudara percaya cuman percaya, saudara. Itu ada di Daniel ayat yang kedua, pasal kedua. Pasal ketiga, kita baca, patungnya selesai dibuat. Jadi saudara percaya aja, nggak mau komit, karena seperti Raja Nebukadnezar, dia percaya. Tapi nggak lama kemudian, dia bikin lagi patung dewa itu, saudara. Dan kalau saudara baca sampai akhir hidupnya, begitu terus sampai akhir hidupnya, 7 tahun dia gila, kemudian dipulihkan Tuhan, dia mengaku lagi Tuhan adalah Raja, dan kemudian dia meninggal, saudara. Nah, jadi Tuhan itu datang menyelamatkan Sadrak, Mesak, Abednego bukan untuk membuat Raja Nebukadnezar wow dan percaya, enggak, karena kesempatan itu udah Tuhan kasih, saudara. Tapi Raja Nebukadnezar udah ngomong percaya dalam mulutnya, tapi enggak komit, saudara. Tuhan itu benar-benar personally datang menolong Sadrak, Mesak, Abednego di perapian itu. Kenapa, saudara? Karena Tuhan komit dirinya sendiri datang menolong, karena Sadrak, Mesak, Abednego juga punya komit yang luar biasa pada Tuhan. Bukan iman komitmen yang biasa-biasa, tetapi yang benar-benar teguh yang dipegang oleh mereka, saudara. Di Yohanes 2 ayat 23 sampai 35, di sana ditulis, banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus karena keajaiban-keajaiban yang dibuat Tuhan Yesus. Tapi Yesus sendiri tidak percaya, atau di dalam King James Version dikatakan, Jesus did not commit himself.
Tidak percaya di dalam King James dikatakan, diterjemahkan, Tuhan Yesus nggak mau commit kepada orang-orang yang cuma melihat mujizat-mujizat, karena Tuhan mengenal hati orang. Jadi Tuhan Yesus juga lihat-lihat kalau mau commit nolong orang-orang, saudara. Kalau hatinya nggak benar, kalau hatinya selalu bolak-balik percaya nggak percaya nggak percaya, Tuhan Yesus juga nggak commit untuk nolong, ya kan? Ternyata percaya sama Tuhan beda dengan percaya dan benar-benar commit sama Tuhan. Commit artinya selain kita percaya, kita juga benar-benar membiarkan Tuhan yang pegang kendali semua kehidupan kita. Kita memberikan semua hidup kita memberikan semua hati kita, akal budi kita, kekuatan kita buat Tuhan. Commit semuanya buat Tuhan. Percaya sepenuhnya pada Tuhan. Pada apapun yang dia buat, kita percaya. Walaupun sepertinya seperti Sadrak, Mesak, Abednego, harus masuk ke api yang menyala-nyala, saudara. Walau kita masuk krisis yang dalam, yang sangat kritis, yang kita tahu hanya Tuhan aja yang bisa tolong. Nggak ada cara lain, saudara. Bukan orang lain, bukan kekuatan, bukan apa yang kita punya. Dan bila sampai detik-detik terakhir masih belum lihat pertolongan Tuhan, kita tetap percaya, commit kepada Tuhan. Pada saat kita punya level komitmen yang tinggi seperti ini, maka saya percaya Tuhan juga akan commit kepada kita semua, saudara. Amin. Nah, secara cepat kita belajar, saudara, dari Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, bagaimana mereka bisa commit sama Tuhan. Nah, yang pertama, karena hidup mereka nggak mau tercemar dengan dosa yang ada di sekitar mereka. Di Daniel 1 ayat 8 dikatakan, Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dengan dirinya dengan makanan dan minuman anggur dari raja, sebab itu ia minta kepada Aspenas supaya beroleh makanan lain. Saudara, tidak menajiskan makanan di sini, ini adalah lebih daripada cuman makan minum, tetapi adalah simbol. Saudara nanti baca detailnya, saudara, tapi intinya adalah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini kan dibawa bersama-sama dengan orang-orang Yahudi yang lain ke Babel, ya kan, ketawanan ke Babel. Nah, kemudian Prophet Yeremia, Nabi Yeremia berkata bahwa mereka akan berada di Babel selama 70 tahun. Jadi sedikit demi sedikit nih orang-orang yang dibawa, orang-orang yang kenal Tuhan, sedikit demi sedikit gaya hidupnya mulai dipengaruhi oleh Babel, saudara. Dengan gaya hidup Babel yang tidak kenal Tuhan, yang tidak kenal hukum-hukumnya Tuhan. Tetapi Daniel nggak mau seperti orang-orang lain. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego nggak mau menajiskan, nggak mau kompromi dengan dosa yang ada di sekitar mereka. Daniel nggak mau melakukan dosa, menyakiti Tuhan seperti orang lain. Nah, yang kedua, yang pertama tadi, kenapa mereka punya tinggi komitmen level yang tinggi? Yang pertama, mereka komit nggak mau mencemarkan diri mereka dengan dosa yang ada di sekitar mereka. Yang kedua, Daniel 9 ayat 3-4 berkata, lalu berdoalah aku dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah dan memohon belas kasihannya. Aku pun berpuasa dan memakai kain karung serta duduk di atas abu. Ayat 4, segala dosa bangsaku kuakui kepada Tuhan Allahku. Yang kedua adalah kenapa mereka bisa kuat terhadap godaan semua dosa yang ada di sekitar mereka, karena mereka punya kehidupan doa yang sangat kuat. Ternyata ini alasan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego bisa berkomitmen untuk hidup kudus, saudara, menjauhi semua yang cemar, karena di backup sama kehidupan doa yang kuat. Kita tahulah, saudara, kita pasti lemah menghadapi semua godaan dosa kalau nggak ada kehidupan doa yang kuat. Dari mana kita dapat kekuatan? Kekuatan untuk dapat hidup selalu kudus, berkenan di hadapan Tuhan, adalah pada saat kita menggunakan lutut kita, duduk di hadapan hadirat Tuhan, berdoa, dekat dengan Tuhan, meminta kekuatan Tuhan supaya kita bisa hidup kudus sesuai dengan apa yang Dia mau. Tanpa kekuatan Tuhan, tanpa otoritas Tuhan, sangat susah, saudara, untuk hidup kudus. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego kenapa bisa bertekad nggak mau mencemarkan dengan segala dosa? Karena mereka punya kehidupan doa yang kuat. Nah, jangan salah, saudara. Kehidupan doa yang kuat bukan berarti kita itu tidak akan mengalami krisis, saudara. Kalau Sadrak, Mesak, Abednego harus masuk ke perapian, kita tahu Daniel bertahun-tahun setelah kejadian itu, Daniel juga harus masuk ke gua singa, saudara. Beda waktu, tapi level krisisnya sama. Dan hanya Tuhan yang bisa tolong. Dan kita tahu mereka semua selamat karena komitmen mereka yang luar biasa kepada Tuhan. Kehidupan doa yang kuat akan membuat komitmen kita juga sama seperti mereka. Kita bisa berkata, ditolong puji Tuhan, belum melihat pertolongan pun,
malah mungkin melihat semakin bahaya, semakin kritis, udah di pinggir jurang, istilahnya saudara, kita tetap berkata, sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus, Tuhan luar biasa. Saudara, kita dengar khotbah yang luar biasa, kesaksian yang luar biasa, bisa bikin banyak orang percaya pada Tuhan. Seperti Raja Nebukadnezar ini, saudara, percaya pada Tuhan. Tapi hari ini, saudara, percaya, kemudian bilang, oh Tuhan satu-satunya Tuhan, tetapi nggak lama kemudian ada hal-hal lain yang membuat Tuhan nomor 2, nomor 3, saudara. Nah, jadi komitmen ini adalah keputusan yang harus kita ambil, kita buat pribadi demi pribadi pada hari ini, saudara. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego bukan hanya percaya, tapi membuat komitmen pada Tuhan, komitmen yang levelnya luar biasa. Mereka berkata, dalam krisisnya aku, mau enggak ditolong pun, sekali Tuhan, tetap Tuhan. Ini adalah level komitmen yang tinggi. Dan akhirnya Tuhan komit juga menolong mereka, saudara, membela mereka. Nah, kita harus mengerti, saudara, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego bisa aja punya iman yang bilang, Tuhan kan bisa mengubahkan cara pikir Raja Nebukadnezar, ya kan? Bisa aja dia mengubahkan supaya nggak jadi dihukum. Ya bisa, Tuhan bisa lakukan itu. Atau mungkin mereka beriman, ya ada pasti orang lain tolong kita nih supaya kita bisa kabur, supaya bisa ada yang membuat kita kabur dari hadapan Raja Nebukadnezar. Tuhan juga bisa lakukan itu, saudara. Dan ini adalah iman, ya kan? Iman yang bagus. Iman percaya kepada Tuhan sanggup. Percaya, imannya itu percaya Tuhan sanggup menolong. Tapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego melebihi daripada iman Tuhan sanggup. Mereka berkata iman mereka, walaupun kita tahu Tuhan sanggup, tapi walaupun Tuhan tidak menolong, Tuhan adalah tetap Tuhan, saudara. Kalau iman mereka hanya sampai pada percaya Tuhan sanggup, maka pada saat mereka dilempar ke api, dimasukkan ke gua singa, maka akan mereka bilang, oh no, ya kan? Mereka pikir, sebelum mereka dilemparkan ke api, sebelum dimasukkan ke gua singa, pasti pertolongan itu udah datang, ya kan? Tapi mereka nggak melihat kalau iman mereka cuman, oh Tuhan sanggup, pasti sanggup, ya kan? Tetapi ternyata mereka tetap harus masuk api, Daniel harus masuk gua singa, mereka pasti akan mengeluh, mereka akan berprotes, mereka akan bilang kecewa, kok nggak ditolong, ya kan? Mana Tuhan? Padahal kita udah doa, kita udah beriman, Tuhan sanggup tolong, tapi kok tetap dicampakkan ke api, kok tetap dimasukin ke gua singa? Tuhan kok gagal sama janjinya, kok Tuhan tidak tepati janjinya, ya kan? Tapi mereka nggak berkata seperti itu, saudara. Mereka tetap masuk, tetap percaya kepada Tuhan, dan reward-nya, God Himself personally commit Himself menolong krisis mereka, dan kita tahu mereka semua ditolong Tuhan luar biasa. Amin. Saudara, biarlah kita punya level yang seperti ini, saudara, saat ini, hari-hari ini, supaya apa, saudara? Kita bisa melihat Tuhan sendiri turun tangan dalam kehidupan kita. Ayat terakhir, saudara. Jadi, Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saudara, pada saat Daniel, pada saat Sadrak, Mesak, Abednego mau masuk ke dalam api, ke dalam gua singa, mereka itu sedang beribadah mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yuk, saudara, mari kita beriman, percaya, bukan cuma percaya Tuhan sanggup, tapi percaya apapun yang terjadi, Tuhan tetap Tuhan, dan pada saat itulah, saudara, pada saat kita pikir, wah, udahlah semuanya hancur, semuanya apa sih, kayak udah nggak ada harapan, disitulah Tuhan datang menolong kita dengan luar biasa. Amin. Saudara, Tuhan bisa mengeluarkan kita dari krisis apapun, asal kita juga berkomitmen kepada Tuhan selevel Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Demikian, saudara, sharing firman saya pada pagi hari ini. Nggak sempurna, tetapi biar kita renungkan dan biar kita alami di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin.